Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wakaf. Wakaf menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Pasal 1 Ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung pasal 19, yaitu 1. Tentang penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung seperti program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sesuai dengan syariah, peraturan perundang-undangan antara lain, seperti program sosial dan umum yang berupa penggunaan fasilitas umum antara lain seperti jembatan, jalan, dan masjid. Selanjutnya, program pendidikan yang berupa pendidikan sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat yang tidak mampu dan pelatihan keterampilan. Program kesejahteraan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui. Program ekonomi yang berupa pembinaan dan bantuan modal buat usaha mikro, penataan pasar tradisional, dan pengembangan usaha pertanian. Program dakwah yang berupa penyediaan dai dan mubalik, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid. 2. Tepat sasaran. 3. Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. 4. Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat. Manajemen menurut Stoner Management adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Beberapa prinsip pembiayaan zakat yaitu 1. Acuan, di mana acuan manajemen penguatan penanaman wakaf terutama dalam konteks pemberdayaan ialah konsep dan epistemologi Islam itu sendiri. Sumber epistemologinya ialah Al-Quran dan sunnah selain dari ijma dan qiyas ulama. Kedua, pelaku, dalam hal ialah manusia dalam konteks sebagai pemegang fungsi kekhalifahan di muka bumi. Indikator yang dipakai dalam mengukur fungsi kekhalifahan tersebut ialah imam dan nafsu. Ketiga, skala waktu. Skala manajemen pemberdayaan wakaf dimaksudkan bukan saja meliputi dunia dan akhirat, tapi juga menjangkau ke alam malakut. Keempat, yaitu kerangka. Manajemen pemberdayaan wakaf mestilah dipahami dalam konteks kerangka ilmu fardu ain. Kendati wakaf merupakan fardu kifayah, tetapi ia tidak akan menjadi fardu kifayah jika ia tidak berlandaskan kepada ilmu fardu. Kelima, perkaidahan. Perkaidahan dalam manajemen pemberdayaan wakaf berlandaskan kepada ibadah. Untuk menjadi manajemen wakaf sebagai ibadah, maka mestilah niatnya karena Allah. Kaidah pelaksanaan dan tujuannya pun mesti sesuai dengan syariat Islam. Keenam, peralatan. Peralatan yang dimaksud adalah sumber alam yang menunjuk pada penciptanya, pemilik mutlaknya, dan fungsinya, bukan sumber daya yang merajuk kepada kewujudannya sebagai sejak awal. Ketujuh, tujuan. Adapun tujuan akhir dari prinsip manajemen pemberdayaan wakaf adalah keridhaan Allah. Hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala pelaku manajemen memperdayakan wakaf dan memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat. Keridhaan Allah antara lain menuntut keikhlasan. Tidak mungkin manajemen pemberdayaan wakaf akan berada di atas landasan yang betul jika ia tidak dilakukan dengan keikhlasan alternatif potensial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsda Safira. Saya akan membahas sedikit tentang perkembangan manajemen wakaf di Indonesia dan wakaf dalam konteks Islam. Baik, yang pertama yaitu perkembangan wakaf di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti
Dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf, ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah para kolonial, masa kolonial maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf, karena pada masa itu perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid, musola, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak, karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan. Maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001 beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang atau wakaf al-nuqud. Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU nomor 41 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak tetapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari perbentukan nasir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Agama tentang wakaf uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang akan berfungsi sebagai sentral nasir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP nomor 42 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada Juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007 sampai 2010. Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan insya Allah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman, dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, dengan tetap mengedepankan dan berpadukan prinsip syariah. Lahirnya UU Wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fikih Indonesia. Baik, yang kedua yaitu wakaf dalam konteks Islam. Istilah wakaf pada periode awal Islam adalah sedekah. Dalam dunia Islam sendiri, siapa orang pertama kali melakukan praktik sedekah masih belum clear bagi orang-orang muhajirin. Yang pertama melakukan sedekah atau baca wakaf
ialah Umar ibnu Khattab. Sedangkan orang Ansar yang pertama melakukan sedekah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi bernama Muhairi yang berwasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima 7 kebun potensial miliknya. Kemudian, setelah ia terbunuh dalam perang Uhud bersama kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensedekahkan ke-7 tempat tersebut. Yahudi inilah yang diduga orang-orang yang pertama kali melakukan sedekah dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ia adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Selain itu, Umar ibnu Khattab mendapat sebidang tanah produktif dengan pepohonan kurma di dalamnya sekitar daerah Khaybar. Kemudian ia berkunjung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwa harta tanah ini sangat potensial sekali dan ia hendak mengelolanya untuk kemudian disedekahkan hasilnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Umar bin Khattab untuk mensedekahkan pohon tersebut dan tidak menjual atau menghibahkan atau mewariskannya, akan tetapi buahnya boleh diinfakkan. Dari sini Umar bin Khattab mempersilahkan orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu untuk kemudian dapat beralih setelahnya untuk aspek kebaikan tertentu. Wakaf khairi ialah wakaf yang dari awal pemberian dimaksudkan untuk digunakan aspek kebaikan secara kontinu. Sebelum melangkah pada pemberdayaan wakaf, hak yang diperhatikan terlebih dahulu adalah cara pengelolaannya. Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nazir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan atau 66% dan selebihnya dikelola oleh nasir, organisasi, dan badan hukum dibandingkan nasir wakaf perseorangan. Dalam berbagai aspek ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene nasir perseorangan bekerja paruh waktu 84% dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola menunjukkan nazir yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik. Itulah materi sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ratnawati. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai faktor penghambat pemberdayaan wakaf di Indonesia dan konsep pemberdayaan wakaf. Faktor penghambat pemberdayaan wakaf itu ada 3. Yang pertama, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, di mana selama ini masih banyak umat Islam yang beranggapan bahwa aset wakaf itu
hanya bisa digunakan untuk tujuan ibadah, misalnya pembangunan masjid, panti asuhan, dan sekolah-sekolah. Selain itu, pemahaman mengenai benda wakaf itu masih sempit, di mana harta yang diwakafkan itu bisa berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah. Padahal, benda yang dapat diwakafkan itu juga bisa berupa benda yang bergerak, yaitu seperti uang. Untuk mengatasi masalah ini, maka kita harus memberikan pemahaman atau melakukan sosialisasi tentang wakaf. Karena wakaf ini sangat penting untuk keperluan ibadah dan juga untuk kesejahteraan umum. Faktor yang kedua yaitu pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia sangat memprihatinkan. Akibatnya, banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya dan bahkan ada harta wakaf yang hilang. Karena hal ini dikarenakan nazirnya tidak profesional dalam melakukan pengelolaan wakaf tersebut. Oleh karena itu, manajemen wakaf sangat penting. Kemudian untuk mengatasi masalah ini yaitu di mana wakaf itu harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang dapat mengkoordinasi dan melakukan pembinaan nazir, yaitu yang lebih dikenal dengan BMB atau Badan Wakaf Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu benda yang diwakafkan dan nazir. Pada umumnya, tanah yang diwakafkan oleh umat Islam hanyalah cukup untuk membangun masjid, sehingga tidak bisa dikembangkan. Namun ada beberapa tanah wakaf yang luas, tetapi nazirnya tidak profesional dalam pengelolaannya. Di Indonesia cukup banyak nazir yang tidak profesional. Bahkan ada nazir yang tidak mengetahui tentang hukum wakaf, hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang tujuannya itu untuk menyejahterakan umatnya, bahkan justru sebaliknya, biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Adapun untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya calon wakif harus memperhatikan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan dalam memilih nazirnya itu terlebih dahulu harus memperhatikan kompetensinya. Kemudian konsep pemberdayaan wakaf. Wakaf produktif yang sudah terkumpul dapat diberdayakan ke dalam beberapa program untuk membantu asas kemanfaatan dari harta wakaf tersebut. Yang pertama, melalui program peternakan. Program ini ditujukan kepada masyarakat dengan lembaga wakaf. Program peternakan ini berupa pengembangbiakan hewan untuk kurban atau untuk sehari-hari, yang dimana hasil dari penjualannya tersebut dapat dinikmati oleh pengelola berdasarkan kesepakatan dengan lembaga wakaf. Yang kedua, yaitu melalui program pertanian. Konsep program ini adalah menyediakan alat-alat produksi pertanian kepada petani yang digunakan untuk mengelola pertanian dan menyediakan bahan-bahan organik untuk produksi pertanian. Yang ketiga, melalui program perkebunan. Melalui program ini, lembaga wakaf dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola kebun-kebun yang produktif seperti kebun coklat dan cengkeh. Dengan cara lembaga wakaf memberikan fasilitas alat-alat produksi, manajemen SDM, dan bahkan membeli tanah kosong yang kemudian akan digunakan untuk lahan kebunnya. Dan hasil dari penjualan tersebut dapat dialokasikan untuk pendidikan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat,
melalui program usaha perdagangan. Untuk memajukan ekonomi masyarakat, salah satu program yang mendukung adalah program usaha dagang, di mana lembaga wakaf menggunakan sistem kirat. Sistem kirat ini merupakan suatu sistem seperti modal ventura, yang dimana lembaga wakaf tersebut memberikan modal kepada masyarakat tanpa syarat dan tanpa jaminan. Yang kelima, melalui program sarana niaga. Konsep program ini adalah menyediakan lahan usaha yang disewakan, yaitu dapat berupa ruko-ruko dan juga kendaraan. Hasil dari program ini nantinya akan diberikan untuk kegiatan-kegiatan sosial sesuai dengan kemauan dari wakifnya. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.